harus dengan Quran. Karena Quran sendiri menyebutkan di surat Al-Isra, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberikan petunjuk lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus. Nah, ini kan memakai kalimat komparatif, membandingkan, lebih ya, aqwam, lebih lurus, lebih ajeg, lebih kokoh, ya, aqwam. Artinya bisa jadi selain Al-Quran juga akan memberikan petunjuk, memberikan petunjuk-petunjuk bisa jadi ya, selain Al-Quran. Ngasih inspirasi, ngasih motivasi, insight gitu ya. Kita senang dengan quote-quote ya. Kayaknya keren banget ya kalau English ya quote-nya. Betul di situ ada, bisa jadi ada macam-macam kebaikan itu. Tapi kalau kita komparasi, ya, kita bandingkan dengan Al-Quran, wah semuanya akan keok. Nggak ada yang bisa menandingi. Ya, bagaimana kehebatan Quran dalam memberikan inspirasi, motivasi, ya, obat, dan sebagainya. Bahkan juga Al-Quran akan wayubashirul mu'minin, memberikan kabar gembira ya, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu mereka yang ya'maluna sholihat. Jadi mereka yang beramal, 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 beraksi. Tidak hanya omon-omon-omon ya, tapi beraksi, beraksi, beraksi ya. Itu ya. Ya, bukan bekerja-bekerja saja ya, tapi ya'maluna sholihat. Kemudian dijanjikan apa? Annalahum ajrong kabiro. Nah, ini cara Quran nanti mengajarkan kita metode start from the end, ya, beginning from the end. Di konsep kehidupan setelah akhirat, setelah hidup di dunia ini, itu adalah sebuah metode yang beyond ya. Orang kan biasanya bicara tentang visi misi, kemudian membreakdown ya, jadi milestone, kemudian jadi targetan yang lebih dekat, ya jangka pendek, ya. Sampai nanti ada RPH, ya, ada RPP dan sebagainya. Nah, Al-Quran sudah mengajarkan itu. Ya, jadi life after life itu adalah sebuah metode start from the end, beginning from the end. Kita mau kemana sih ketika nanti menemukan trijangsen persimpangan di akhirat itu? Kita mau masuk surga atau neraka gitu? Ya, itu direncanakan dari sekarang. Ajrong kabiro. Nah, teman-teman, nah mari kita langsung mendalami dari ayat-ayat Quran. Jadi saya ingin fokus kita kepada Quran ya, karena ini adalah lillatihi aqwam. Nah, Al-Quran bicara tentang kehidupan dunia ini, dimulai dari penamaan ya, al-hayatu ad-dunya. Al-hayatu ya kehidupan. Kemudian ad-dunya, nah ini yang barangkali karena sudah menjadi kosakata kita, dunia apa itu dunia? Dunia gitu ya. Nah, padahal dalam bahasa Arab, dunia ini jenis kata superlatif. Superlatif itu artinya paling, ter gitu. Jadi asugro, nah itu paling kecil. Al-kubro, ya, paling besar. Nah, ini sejenis itulah ya. Jenis katanya adalah superlatif. Nah, adunya ini pengertiannya adalah the lowest. Jadi paling rendah. Adunya itu paling rendah, terendah. Jadi sangat menohok ya. Istilah yang disebutkan oleh Al-Quran tentang kehidupan kita hari ini itu dengan ungkapan al-hayatu ad-dunya. Jadi ini adalah kehidupan yang secara value-nya ya rendah apabila dibandingkan dengan nilai di akhirat. Makanya bagi orang beriman, ya biasa-biasa ajalah dengan dunia ini gitu. Ya, maksudnya biasa itu nggak baperan ya. Ketika urusan dunia itu mungkin belum tercapai, ya. Kemudian mungkin kalah bersaing dengan temannya, selama urusannya urusan dunia gitu ya. Orang yang kaya, sekaya-kayanya atau paling kaya di dunia ini, tetap saja itu kekayaan yang tidak bisa membeli naungan Allah nanti, tidak bisa membela, memberikan syafaat, tidak bisa menyogok malaikat,
Nggak ada kekayaan sebanyak apapun juga nggak bisa mengembalikan dia untuk ke dunia ini. Kalau sudah mati ya udah nggak bisa lagi. Itu artinya al hayatu ad-dunya, the lowest. Jadi paling rendah nilainya. Ada pernah Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya bagaimana rendahnya nilai dunia ini gitu ya. Ya, apakah dengan senilai sayap lalat atau juga dengan bangkai gitu. Atau di hadis yang lain yang menyemangati kita untuk ibadah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan khairum minad dunya wa ma fiha. Itu sholat 2 rakaat yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, bayangkan. Nah, artinya ini harus kita sadari betul kehidupan yang kita jalani ini tujuannya adalah supaya kita nanti ya, berjuang mengumpulkan semua bekalan-bekalan, mengumpulkan semua amal baik yang akan menjadi tiket kita untuk mendapatkan alam kubur yang terang benderang, untuk mendapatkan teman di alam kubur yang juga menyenangkan dan wangi, untuk setiap pagi dan sore hari itu mendapatkan video gitu ya tentang kehidupan surga menjadi previewnya gitu. Kan begitu. Sebaliknya ya, yang diwakili oleh Fir'aun dan kaumnya, an-naru yu'raduna 'alaiha. Jadi neraka itu nanti akan dipertontonkan kepada Fir'aun dan kaumnya karena kezolimannya itu pagi hari dan sore hari. Itu di alam kubur. Gara-gara apa? Kelakuan di al-hayatu ad-dunyanya gitu. Nah, kebalikannya mereka yang baik ya mengumpulkan berbagai macam amal baik ya. Amal soleh itu kan tidak harus dengan duit banyak. Ya, amal soleh itu tidak harus dengan ranking satu. Amal soleh itu tidak harus dengan tampang. Ya, tapi amal soleh itu semua yang Allah berikan kepada diri kita itu bisa menghasilkan amal soleh. Harusnya ya, harusnya gitu. Apakah kebaikan-kebaikan atau yang kita lihat sebagai keburukan atau kekurangan. Itu bisa menjadi amal soleh. Jadi ini yang pertama, hakikat dunia adalah kehidupan yang nilainya rendah. Jadi jangan habiskan tujuan kita hanya di sini. Kemudian yang kedua, hakikat dunia itu adalah kehidupan yang al-ajilah. Ajilah, ya al-ajilah tadi di bacaan yang kita dengar di surat Al-Isra ayat ke-18 itu dari awal halaman. Mangkana yuridul ajilata ajalna lahu fiha manasya'u liman nurid. Jadi barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah. Ajilah ini kehidupan sekarang nih di dunia. Nah, ajil ini artinya apa ya? Segera ya atau juga cepat. Ajil itu cepat. Jadi kalau teman-teman itu nanti menjelang berbuka, nah itu kan istilahnya apa? Takjil atau takjil. Menggunakan hamzah atau menggunakan ain ya. Coba nomor satu, hmm, takjil. Ah, nomor dua, takjil. Nomor satu itu menggunakan ain, nomor dua menggunakan hamzah lah ya. Takjil. Mana yang benar? Nomor satu atau nomor dua nih? Menyegerakan berbuka. Nomor satu ya, nomor satu. Jadi menyegerakan, mempercepat. Nah itu takjil. Jangan salah pengucapannya. Kalau takjil, menunda, menunda. Jadi ajil ini nama lain untuk kehidupan dunia ini. Ajilah artinya cepat. Kenapa? Ya, karena di dunia ini adalah kenikmatan yang mudah diperoleh. Ya, kenikmatan di dunia ini sebenarnya kenikmatan yang mudah diperoleh. Cukup dengan mengikuti hawa nafsu saja. Hawa nafsu kita ikuti, maunya kemana, itu gampang kita mendapatkan kenikmatan. Jadi berbeda, ya, berbeda dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan ukhrawi. Itu membutuhkan perjuangan, melawan gejolak nafsu kita, melawan rayuan setan. Ya. Kita untuk hadir tadi, katakan Sultan ya, selesai sholat subuh gitu ya, atau subuh berkumandang itu sudah hujan lebat misalnya. Ini kenikmatan sholat subuh berjamaah dalam cuaca hujan itu kan butuh perjuangan.
melawan berbagai macam godaan-godaan. Itu kenikmatan ukhrawi yang nanti akan dikenang sebagai sebuah kenikmatan besar nanti di akhirat. Alhamdulillah ya berhasil berjalan ke masjid, sholat di saat itu gitu. Wah itu akan dikenang betul. Jadi ajilah itu kenikmatan yang mudah diperoleh dengan cara mengikuti dorongan nafsu. Tetapi juga ajilah menunjukkan kenikmatan dunia yang juga mudah dan cepat punahnya. Mudah dan cepat punahnya. Kalau bukan karena kenikmatan itu yang meninggalkan dirinya, atau si pemilik kenikmatan itu yang meninggalkan kenikmatan karena kematian. Itu kan ajilah itu. Wah, ini banyak lah ya. Contoh kasus orang-orang yang pada kemudian juga orang-orang yang terkenal gitu ya. Di masa-masa akhir kehidupannya, itu karena menyesal kan. Ya, dengan kekayaan yang dimiliki nggak bisa. Dan mereka mengatakan, wah ini kok sebentar banget gitu ya kenikmatannya. Nah ini pokoknya ajilah maknanya begitu ya. Nah celakanya secara built-in manusia kalian itu tuhibbunal ajilah. Kata Allah begitu di surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Ya, kalian itu senang mencintai al-ajilah yang instan-instan gitu ya. Ini di Bandung ada mie gacoan, itu mie instan, oh, rame. Ada Wismi yang baru dibuka. Waduh, itu ngantrinya ya teman-teman udah nyobain belum? Ada Wismi ya. Itu ya Allah antriannya itu. Orang ngantri, mungkin makanannya kan ya makanan yang aji lah ya, yang cepat ya, saji gitu. Itulah manusia. Tidak hanya urusan makan saja yang inginnya yang instan ya, tapi segala hal ya. Ingin cepat, cepat naik jabatan, cepat nanti jadi ketua partai ya. Aji lah tuh begitu. Jadi karakteristik manusia itu ya. Nggak usah ditulisin ya, pokoknya jadi ketua partai ya baru berapa hari itu aji lah. Kemudian belum cukup usia jangan diteruskan ya. Jadi jadi wapres ya. Itu aji lah ya. Allahu Akbar ya. Sadaqallah. Nah ini teman-teman nanti silakan dicatat. Ajilah itu ada 3 kali dalam Al-Quran. Hanya 3 kali ya. Subhanallah, hanya 3 kali. Jadi di surat tadi Al-Isra, kemudian surat Al-Qiyamah ini yang ada di screen, kemudian ada di surat Al-Insan ya tentang ajilah. Jadi bayangkan kalau manusia itu mengikuti keinginan ajilahnya, maka mentalitas bagaimana yang akan dihasilkan? Ya, mentalitas bagaimana yang akan dihasilkan? Karakter kepribadian seperti apa yang akan dihasilkan gitu? Kalau semuanya ingin cepat, ingin segera, ya, ya gampang lah ya. Saya juga nggak kuat ya melewati proses yang belibet dan memang sengaja dibuat seperti itu. Saat kita membuat SIM misalnya ya, membuat SIM, mau motor atau mobil, itu kan sampai kayaknya jarang banget yang sekali lulus ya. Berkali-kali gitu. Sampai nanti hopeless, si orang itu akhirnya udah menyerah lah. Udah bayar aja, dibantu aja deh gitu. Oleh ordal. Aji lah gitu. Supaya nanti mindset masyarakat itu, udahlah nanti ya ada pamannya di dalamnya. Udahlah, nggak usah ngikuti proses lah, udah dibantu aja lah sama ordal supaya lebih cepat aji lah. Jadinya begitu kan gitu. Nah, ini kehidupan dunia ya. Nah, kita kan tidak ingin seperti ini. Karena semua yang kita lakukan, semua effort, semua ikhtiar yang kita lakukan, itu ada catatan-catatannya. Ada catatannya gitu. Dan Allah tidak menuntut hasil kan masalah. Tapi Allah ingin melihat. Allah ingin melihat kita ini usaha seperti apa. Ya, apa langkah-langkah yang kita lakukan. Ketika Allah memberikan apa seperti maze gitu ya, jalan yang berliku-liku, nah, bagaimana yang kita lakukan? Ya, apakah putus asa atau terus meningkatkan kapasitas dirinya ya?